Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, ini mau absen dulu ya. Elizabeth, Ellen, yes mom. Ida, Angelita, Sylvie, Eja, Nova, Elvis, yes madam. Oke, berarti ada semua ya. Yes mom. Baik, sebelum kita dimulaikan lagi, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh anak kita Indah Angelita. Kepada kami dipersilakan. Bernyanyi dan berdoa. Bernyanyi dulu ya. Oke. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, menjaga siap berdoa. Takut-takut paman diputar, lumpuh-lumpuh paman dikurung, mulai mendekat pada bunda, kanan kiri atas bawah tinggal berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, undang menjadi dua, dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, undang menjadi empat, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, undang menjadi enam, dua kanan. Empat jari kanan, empat jari kiri, undang menjadi delapan, dua ketiga lima jari kanan, lima jari kiri, undang menjadi sepuluh, siap berdoa. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang pembelajaran kita pada hari ini? Oke, pembelajaran kita pada hari ini yaitu bab 7 topik B, di mana bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan masa sebelum uang ditemukan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi secara singkat beberapa jenis alat tukar dalam kegiatan pemenuhan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui nilai dan fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Dan yang keempat, yaitu peserta didik dapat mengetahui jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli. Nah, Ibu ada gambar di atas, silakan diamati. Menurut anak-anak kami, apakah yang terjadi dalam gambar tersebut? Berbalik. Dijual Ibu. Berdiri sekali. Nah, bagaimanakah manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Dari manakah kita bisa mendapatkan semua keperluan tersebut? Yaitu dengan curi. Bukan. Gambar di atas ada yang memancing dan ada yang sedang bertanya. Nah, itulah salah satu manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan terbatas. Yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama geografis, kedua sumber daya alam, dan yang ketiga sumber daya manusia. Apa itu geografis? Geografis yaitu letak suatu daerah yang mempengaruhi bentuk aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya, orang yang tinggal di pantai secara geografis berbatasan dengan laut, secara tidak langsung kebutuhan bersumber
ikan, kerang, udang, dan rumput laut. Sedangkan sumber daya alam yaitu sumber daya yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda dan cukup beragam tergantung dengan kondisi geografis yang dimiliki daerah tersebut. Bagi orang yang tinggal di daerah dataran rendah, sumber daya alam hasil tanah melimpah ruah. Sementara orang yang tinggal di daerah dataran tinggi sangat terbatas. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu tidak semua orang memiliki kemampuan dan keahlian yang mampu dalam melakukan pengolahan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya, sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, anak-anak, di atas ada gambar di mana silakan dibaca tulisannya di atas yang dibacakan oleh anak kami Elizabeth. Silakan berdiri. Zaman dulu sebelum adanya teknologi cara tersebut dinamakan berterik. Contohnya pisang alat memasak dengan seekor ayam, sepeda dengan TV, dan lainnya. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Kalau tidak sama berarti tidak akan terjadi barter atau penukaran barang. Makasih ya, Bu. Nah, itu yang dimaksud dengan zaman barter. Di mana zaman barter ini pada zaman dahulu sebelum saat ini, di mana saat ini yang digunakan sudah adanya uang, sedangkan pada zaman dulu masih menggunakan barter, yaitu penukaran barang. Yang dimana penukaran barang ini juga harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan nilai yang sama. Adapun kelebihan dan kekurangan barter. Yang pertama, kelebihan barter yang dibacakan oleh Bunda Angelita. Silakan dibacakan kelebihan. Oke, kelebihan barter di Rina. Oke. Kelebihan barter. Yang pertama yaitu transaksi yang dilakukan cukup mudah, hanya bertukar satu barang dengan jenis lainnya. Yang kedua, mendapatkan barang bernilai di atas barang yang ditukar. Yang ketiga, adanya keinginan yang sama atau keinginan saling menukar. Dan yang keempat yaitu barang dapat ditukar berdasarkan kesepakatan. Terima kasih. Yang kemudian kekurangan barter dibacakan oleh anak kami Elvis Tia. Silakan berdiri. Ini biasa. Kekurangan barter yang pertama yaitu sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu sulit memperoleh barang yang memiliki nilai tukar yang seimbang atau hampir sama nilainya. Yang ketiga, sulit menemukan orang-orang yang sama-sama ingin bertukar barang yang dibutuhkan. Yang keempat, tidak ada nilai ukur yang pasti. Yang kelima, hanya dapat dilakukan dalam skala kecil yang kadang membutuhkan waktu untuk mencapai. Nah, terima kasih. Sekarang sudah paham kita apa kekurangan dan kelebihan barter. Nah, adapun juga setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar yang dimana disebut dengan uang barang. Namun, tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang, tetapi ada syaratnya, yaitu berharga dan setara dengan apa barang yang akan ditukar. Nah, dengan keterbatasan barang uang, barang ini mulai ditinggalkan. Seiring perkembangan zaman, ada sebuah masa di mana emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang dalam suatu nilai tukar. Nah, anak-anak kan bisa mengamati yang ketiga ini, gambar tersebut, gambar di atas di mana ada emas, perak, dan perunggu. Begitulah gambaran dari benda-benda tersebut. Nah, adapun kita masuk pada sekarang yaitu jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang terbagi atas dua. Yang pertama, uang kartal dan uang dirham. Uang kartal silakan dibaca oleh anak kami Eja. Silakan berdiri. Uang kartal. Uang kartal dalam jenis-jenis. Nama pertemuan ini. Uang yang diterbitkan serta diadakan oleh otoritas Indonesia.
dan selamat buat Indonesia. Uang kertas adalah uang yang Uang kertas. Uang kertas termasuk dalam jenis uang yang diterbitkan serta diedarkan oleh otoritas moneter Indonesia yang dimaksud Indonesia. Uang kertas adalah uang yang paling lumrah kita temukan, contohnya seperti uang 100 Rp, uang Rp1.000, Rp2.000 dan uang kertas ini juga terbagi berasal dari bahan pembuatannya. Dibedakan ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Dan berdasarkan nilainya dibedakan menjadi dua macam, yaitu nilai intrinsikal dan nilai besar. Baik, yang kedua itu uang viral dibacakan oleh anak kami Nova. Silakan dibaca, Nak. Silakan berdiri. Uang viral. Jenis uang selanjutnya adalah uang viral. Uang viral dapat diartikan sebagai bentuk tagihan yang bisa digunakan kapan saja oleh nasabah lembaga perbankan sebagai alat pembayaran. Baik uang kartu dan uang giral dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Uang giral terdiri dari giral, cek serta telegram transfer. Nah, terima kasih telah membacakannya. Jadi, perbedaan dari uang kartal dan uang viral ini, yang pertama, uang kartal itu diterbitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang viral adalah yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Dan biasanya uang kartal ini uang yang sering kita jumpai pada setiap harinya, sedangkan uang viral ini dapat berupa giro. Nah, Ibu ada media pembelajaran di depan ini. Yang sebelumnya Ibu mau tanya, ini termasuk dalam jenis uang kartal atau uang viral? Uang kartal. Ibu mau? 3. Nah, di media ini Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok, di mana kelompok pertama akan mengisi dalam bentuk angka dan yang kedua dalam bentuk tulisan. Nah, langsung saja kelompok pertama untuk maju ke depan dan mengisi pada kantong media pembelajaran yang di depan. Nah, selanjutnya kelompok 2 silakan mengisi yang menggunakan tulisan. Jangan bertengkar anak. Tidak. Ada uangnya balik. Ini Rp75.000 lah. Jangan terkecoh. Hati-hati anak-anak, jangan sampai terkecoh kalian. Baik, di sini masih banyak yang terkecoh ya, banyak yang memberikan melebihi dari 1. Siapa ini tadi? Nah, seharusnya Rp10.000, namun ada yang memberikan Rp1.000, ada juga Rp100.000, tapi yang sebenarnya itu Rp10.000. Nah, Ibu mau tanya, hari ini sudah paham dengan pembelajaran kita? Sudah. Baik, bagus sekali. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh anak kami Eja. Silakan ke depan. Ayo Eja. Teman-teman, mari kita dapat berdoa. Baik demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu sapa kita semua, selamat pagi.